saya Najwa, NIM 8604149998. Dan ini anak didik saya bernama Wabil, kelas 5 SD dari SDN 06 Lubuk Layang. Baiklah, pada pertemuan pertama kali ini, kakak akan mengajarkan Wabil tentang norma di kehidupanku. Sebelumnya, Wabil pernah mendengar kata norma? Pernah. Apa itu norma? Norma adalah aturan. Ya, benar sekali. Norma adalah aturan, pedoman, atau kaidah perilaku yang disepakati untuk masyarakat, untuk mengatur tindakan individu. Norma berfungsi sebagai menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan keteraturan sosial yang isinya berupa perintah atau larangan. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama, norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan, yaitu sanksinya berupa dosa. Yang kedua, norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, bersumber dari tata pergaulan masyarakat. Dan yang keempat, norma hukum, aturan yang dibuat oleh negara, misalnya Undang-Undang Dasar, dan sanksinya berupa penjara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang kedua, kakak akan menjelaskan macam-macam norma. Wabil pernah mendengar macam-macam norma kan? Pernah. Berapa jenis-jenis norma? 4. Jelaskan salah satunya. Norma hukum. Norma hukum. Apa itu norma hukum? Tidak tahu. Norma hukum adalah norma yang berasal dari undang-undang, misalnya membayar pajak, menaati lampu lalu lintas, dan sanksinya berupa bisa masuk penjara. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan secara rinci macam-macam norma. Yang pertama, norma agama, yaitu berasal dari Tuhan. Contohnya beribadah sesuai ajaran, misalnya kita agama Islam berkewajiban untuk sholat, tidak mencuri. Yang kedua, berkata jujur dan tidak berbohong, menolong sesama manusia dan berbuat baik kepada orang lain. Menjauhi perbuatan yang dilarang agama, seperti mabuk-mabuk atau menjudi. Intinya, norma agama yaitu berasal dari Tuhan. Jika kita melanggarnya, sanksinya berupa dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Contohnya yaitu berkata jujur dan tidak berbohong, menepati janji kepada orang lain, mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Dan yang keempat, bersikap adil sesama manusia. Yang ketiga yaitu norma kesopanan, yaitu menghormati orang yang lebih tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, mengucapkan salam apabila bertemu orang lain, dan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Norma hukum yaitu menaati rambu lalu lintas, tidak mencuri, merampok, atau melakukan tindakan kriminal, tidak melakukan korupsi, dan membayar pajak tepat waktu. Sekian pertemuan yang kedua kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kakak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik Wabil. Pada pertemuan yang pertama dan kedua, kakak telah menjelaskan beberapa materi tentang norma, mulai dari pengertian norma, jenis-jenis norma, hingga contoh-contoh norma di kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ini kakak akan memberikan pertanyaan kepada Wabil. Tolong jawab dengan baik-baik ya. Yang pertama, jelaskan apa itu norma? Norma adalah sesuatu aturan masyarakat yang disepakati bersama. Ya, benar sekali. Norma itu adalah aturan di masyarakat yang disepakati bersama. Yang kedua, coba jelaskan kembali fungsi utama norma. Menciptakan ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, benar sekali. Tujuan utama norma yaitu untuk menciptakan
ketertiban, keamanan, dan keadilan di rumah, di sekolah, hingga masyarakat. Yang ketiga, coba jelaskan kembali ada berapa jenis-jenis norma? Norma hukum Iya, ada berapa? 4. Iya, yang pertama Norma hukum yang kedua, agama, yang ketiga, kesusilaan, iya kesusilaan, yang keempat, keadilan, ya kesopanan. kesopanan. Ya, ada beberapa jenis norma. Terdapat 4, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, hingga norma hukum. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan terjadi jika norma agama melanggar norma agama? Berdosa. Ya, jika kita melanggar norma agama, sanksinya ialah dosa. Dan yang kelima, pertanyaan kelima, dari manakah berasal norma hukum itu? Undang-undang. Ya, norma hukum berasal dari salah satunya yaitu dari undang-undang. Norma hukum berasal. Baiklah, Wadil telah menjawab beberapa pertanyaan dari kakak. Walaupun belum lancar, tapi Wadil sudah memahami apa itu norma, jenis-jenis norma, hingga fungsi utama norma. Sekian pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini adalah pertemuan kita untuk yang keempat kalinya. Pada pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang fungsi norma. Norma memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk yang pertama yaitu mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai yang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya konflik antar individu. Yang keempat, memberikan pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat. Sekarang kakak mau nanya nih sama Wabil. Menurut Wabil, kalau tidak ada norma di sekolah, kira-kira apa yang akan terjadi? Lingkungan sekolah akan menjadi kacau. Ya, benar sekali. Terus, pembelajaran akan menjadi terganggu. Ya. Yang ketiga, prestasi akademik akan menurun. Jadi kakak jelaskan sekali lagi, jika kita tidak menerapkan norma di dalam sekolah, akibatnya yang pertama yaitu prestasi akademik siswa akan menurun. Yang kedua, pelajaran akan terganggu. Yang ketiga, lingkungan sekolah akan menjadi kacau. Jadi yang tepatnya fungsi utama norma yaitu untuk mengatur ketertiban, keamanan di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita untuk yang kelima kalinya dan pertemuan terakhir. Dari itu kakak akan menjelaskan beberapa kesimpulan untuk materi tentang norma. Yang pertama, norma adalah aturan, pedoman, atau kaidah yang disepakati bersama di dalam masyarakat. Yang kedua, norma memiliki 4 jenis-jenisnya. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat adalah norma kesopanan. Dari keempat itu, apakah Ananda Wadil masih ingat? Iya. Ya. Dan fungsi utama norma yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, ketentraman di dalam lingkungan rumah, sekolah, hingga masyarakat. Dan karena kali ini adalah pertemuan terakhir kita, kakak akan memberikan ini beberapa soal kepada Wadil. 10 buah
soal objektif dan 5 buah soal uraian. Untuk mengetahui seberapa banyak materi yang Wabil paham tentang apa yang kakak jelaskan. Kakak beri waktu 20 menit untuk menjawab soal tersebut. Jadi setelah kakak melihat jawaban dari Wabil, jawabannya cukup memuaskan. Dari objektif 1-10, Wabil benar semuanya. Hingga uraian 1-5, Wabil juga benar. Jadi kakak berikan nilai 100 kepada Wabil. Kesimpulan pertemuan kita bahwasanya Wabil telah menguasai materi yang telah kakak ajarkan, yaitu materi tentang norma. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi